Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahyuningsi, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Kali ini saya akan membuat video tentang fenomena pragmatis dalam Al-Quran, analisis tindak tutur ilokusi pada percakapan Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Ibu Asna Adriani. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video selanjutnya ya teman-teman. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara mutawatir dan membacanya pun ternilai ibadah. Sebagai kitab suci umat Islam, di dalam Al-Quran banyak sekali berisi tentang aturan-aturan serta ajaran-ajaran keislaman. Salah satunya yaitu sejarah keislaman yang di dalamnya memuat tentang kisah-kisah Nabi. Salah satu kisah Nabi yang terabadikan di dalam Al-Quran adalah kisah pertemanan antara Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Khidir merupakan salah satu hamba Allah yang dikaruniai karomah berupa ilmu gaib. Sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk senantiasa belajar tentang bersikap tawadhu atas ilmu. Oleh karena itu, kisah pertemanan antara Khidir dan Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran sangat penting, sangat menarik untuk dikaji dalam segi pragmatik. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, di mana satuan kebahasaan yang digunakan dalam sebuah komunikasi. Adapun dalam mengkaji Al-Quran dari segi pragmatik, kita bisa menggunakan beberapa teori, salah satunya yaitu teori tindak tutur yang di dalamnya itu meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Adapun tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu sebagaimana yang dikehendaki Allah wujud formalnya. Adapun tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang tidak hanya sekedar mengatakan atau memberikan informasi, tetapi tindak tutur ilokusi itu tindak tutur yang juga berfungsi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud tindak tutur perlokusi adalah suatu tindak tutur yang di dalamnya itu memiliki fungsi untuk mempengaruhi bagi si penuturnya. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi tindak tutur itu dihimpun dalam sebuah akronim yang disebut dengan speaking. Yang pertama yaitu S, setting, yaitu tempat dan waktu terjadinya pertuturan. B. Partisipan, yaitu peserta tutur yang terdiri dari penutur dan mitra tutur. E. Ends, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu tuturan. A. Edge of sequence, yaitu sebuah saluran tutur, baik itu berupa lisan maupun tulisan. K. Key, yaitu menunjukkan cara atau jiwa dari pertuturan yang dilangsungkan. I. Instrumentalities, yaitu penggunaan kaidah bahasa dalam pertuturan. N. Norms, yaitu norma atau aturan yang berinteraksi. G. Genre, yaitu mengacu pada tuturan yang berupa puisi, surat, artikel, dan lain sebagainya. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir ini berawal dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sikap Nabi Musa yang tidak tawadhu atas ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk senantiasa belajar tawadhu terhadap ilmu yang diberikan itu kepada Nabi Khidir, sehingga momen tersebut diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 62. Adapun bentuk-bentuk tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut. Adapun bentuk tindak tutur yang pertama yaitu tindak tutur ilokusi pada potongan ayat Hal attabi'uka ala an tu'allimina mimma 'ullimta rusyda.
Artinya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dari potongan ayat di atas merupakan tindak tutur ilokusi yang sifatnya meminta, di mana maksud dari tuturan Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Khidir agar ia diperbolehkan mengikutinya, supaya Khidir mengajarinya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Lalu pada potongan ayat fa'init taba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Artinya, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Potongan ayat di atas merupakan tindak tutur ilokusi jenis deklaratif yang sifatnya menentukan. Maksudnya adalah Khidir mengizinkan Nabi Musa alaihissalam tidak akan menanyakan kejadian apapun sampai ia sendiri yang menjelaskan. Selanjutnya yaitu pada potongan ayat satajiduni insyaallahu shabiran wala a'si laka amra, yang artinya insyaallah aku akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Dari potongan ayat di atas merupakan tindak tutur ilokusi komisif yang sifatnya berjanji, di mana Nabi Musa alaihissalam tersebut berjanji kepada Khidir bahwa ia akan bersabar atas apa yang ia lihat dari perbuatan-perbuatan Khidir, serta tidak menantangnya dalam hal apapun. Selanjutnya yaitu pada potongan ayat qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Artinya, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan urusanku. Dari potongan ayat di atas merupakan tindak tutur ilokusi direktif yang sifatnya memohon. Maksudnya adalah Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Khidir agar ia tidak menghukumnya karena tidak menyalahi janji dan kesepakatan di antara keduanya yang disebabkan oleh lupa untuk pertama kalinya serta tidak mempersulit urusannya. Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabra. Artinya, bukanlah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Dari potongan ayat di atas merupakan jenis tindak tutur ilokusi direktif yang sifatnya menuntut. Maksudnya, Khidir menuntut realisasi dari janji Musa alaihissalam kepadanya bahwa ia akan bersabar atas apa yang ia lihat dari perbuatan-perbuatan Khidir dan tidak akan menentangnya dalam hal apapun, serta menuntut kesanggupannya memenuhi syarat untuk tidak menanyakan kejadian apapun sampai Khidir sendiri yang menjelaskan. Demikian penjelasan tentang tindak tutur ilokusi yang ada pada Al-Quran Surat Al-Kahfi, percakapan antara Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.